ada 5.000 misil yang berterbangan cuma dalam kurun waktu 20 menit. Gila sih, ini benar-benar bikin tidur nyenyak Perdana Menteri Israel terganggu. Meskipun secara resmi Israel menyatakan cuma ada 2.200 roket yang menembus mereka, bahkan bila itu benar, 2.200 jelas bukan angka yang sedikit. Ya mirip lah sama agresi 2014 lalu yang bikin mereka harus menahan 4.400 roket. Kejadian barusan ini bikin Israel malu setengah mati gara-gara kerentanan sistem yang mereka bangga-banggakan akhirnya terekspos ke khalayak. Bayangin aja, sampai sekarang Amerika sudah menginvestasikan 2,6 miliar US dollar dalam sistem pertahanan Iron Dome. Gokil ya, udah hamburin segitu banyak, flop juga akhirnya. Bukan cuma risetnya aja, operasionalnya juga menguras anggaran pertahanan kabinet Netanyahu. Satu kali intercept alias satu kali menghalau proyektil atau roket yang sekiranya menembus pertahanan butuh biaya paling enggak 100 sampai 150 ribu dolar US dollar. Mau ngitung berapa duit yang dikucurkan gara-gara 2.200 roket yang menghujam mereka? Ya jelas jumlahnya bisa buat mengentaskan kemiskinan di wilayah ribuan penduduk. Yang memalukan, roket Qassam yang menghujam mereka cuma butuh biaya sekitar 300 sampai 800 dolar Amerika Serikat per peluncuran. Apa nggak malu mau nangkep senjata rakitan dengan teknologi kuno bin sederhana mesti keluar duit ratusan juta dolar? Jumlah roket yang berhasil dikumpulin Hamas secara diam-diam ini bikin banyak yang bertanya-tanya. Gimana bisa intelijen Israel nggak nyadar kalau stoknya udah makin banyak? Padahal mereka punya agen intelijen dan kerjasama erat sama CIA. Walaupun begitu, bagaimanapun juga benda ini adalah suatu hal yang luar biasa canggih. Boleh dibilang salah satu mahakarya terbaik di bidang militer sepanjang masa. Boleh setuju, boleh enggak. Tapi mekanismenya memang juara. Iron Dome bisa mendeteksi roket yang ditembakkan dari jarak 43 mil atau 70 km. Sistem ini mengandalkan unit radar yang mendeteksi saat misil diluncurkan dan menyampaikan informasi tentang kecepatan dan lintasan misil ke unit kontrol, otak dari sistem yang dengan cepat bisa membaca jenis proyektil di udara dan memperkirakan di mana proyektil tersebut berpotensi mendarat. Thanks to algoritma super canggihnya ya. Detection and tracking radar. Jalur yang diprediksi tidak berbahaya dan tidak akan dilintasi proyektil tersebut akan diabaikan. Beda halnya jika unit kontrol percaya bahwa misil itu menuju area berpenduduk atau wilayah strategis negara atau pemerintahan, Iron Dome akan menembakkan misil untuk mencegat roket musuh. Caranya bukan ditabrakin seperti apa yang kita pikirkan, tapi dengan meledak di dekatnya tanpa melakukan kontak langsung. Setiap sistem Iron Dome yang sering disebut sebagai baterai yang terdiri dari 3 atau 4 peluncur yang masing-masing dilengkapi dengan 20 misil. Iron Dome ini nggak melulu diletakkan di wilayah yang sama. Ia bisa berpindah kemanapun dia butuhkan. 10 buah benda yang dibangun oleh Rafael Advanced Defense System Israel Aerospace Industries ini ditempatkan secara strategis di berbagai penjuru negara, masing-masing melindungi area hingga 60 mil persegi. Mungkin aneh ya, tapi sejatinya mereka nggak benar-benar melindungi setiap jengkal dari total area Israel seluas 9.000 mil persegi. Sebaliknya, mereka ditempatkan secara strategis untuk melindungi area berpenduduk dan aset kunci. Kalau mereka nggak ada, tank-tank Israel harus segera masuk ke Gaza untuk menghentikan serangan roket seperti yang mereka lakukan pada tahun 2009. Bayangin segimana vitalnya benda ini. Nggak heran kalau Iron Dome sudah menjadi tulang punggung sistem pertahanan multilapis Israel sejak tahun 2011 dengan ribuan intersepsi yang berhasil. Pasukan pertahanan Israel belum buka suara soal berapa banyak roket yang berhasil dihalau. Tapi dari yang kelihatan, roket-roket itu sudah menghujani wilayah yang luas.
Media Iran, Nawar News, dengan sinis bilang kalau Iron Dome itu cuma kayak kubah jerami di atas istana pasir. Banyak pihak menilai ini merupakan kegagalan intelijen. Mungkin Israel terlalu sibuk dengan ancaman lain? Ini adalah pertanyaan yang sampai sekarang belum bisa dijawab oleh pejabat-pejabat Israel. Amerika langsung merespon serangan mendadak itu dengan memperkuat interceptor Iron Dome yang sudah menipis di Israel. Sejak tahun 2014, kontraktor militer besar Amerika Raytheon telah bermitra dengan Rafael Advanced Defense System milik Israel untuk membuat komponen untuk misil interceptor Tamir. Meski tujuannya untuk mendukung Israel, kolaborasi ini juga meningkatkan kemampuan pertahanan Amerika. Di luar daripada itu, publik Amerika nggak sepenuhnya percaya pada Iron Dome. Profesor Ted Postol dari MIT yang merupakan ahli teknologi misil bahkan bilang kalau Iron Dome tidak seandal yang kelihatan. Ia memperkirakan tingkat keberhasilannya selama konflik antara Israel dan Hamas pada November 2012 mungkin hanya 5% atau kurang. Gila, itu mah gagal total. Tentu di zaman sekarang kita nggak boleh langsung percaya sama satu informasi tanpa landasan yang jelas. Terus apa buktinya kalau omongan Profesor MIT tadi benar? Dokumentasi fotografi jalur terbang asap misil. Agar misil Iron Dome bisa menetralkan roket musuh secara efektif, seharusnya dia menghadapinya dari depan. Namun penelitian Profesor Postol menunjukkan bahwa misil-misil sering menyerang dari samping yang merupakan masalah serius atau dari belakang, yang juga tidak efektif. Profesor Postol menyarankan bahwa sistem pelacakan radar dan panduan Iron Dome tidak berfungsi, dan ini menimbulkan kontroversi yang signifikan. Kementerian Pertahanan Israel dengan tegas menolak klaimnya sebagai tanpa dasar, tetap mempertahankan kepercayaan mereka pada Iron Dome. Reputasi seorang profesor MIT jelas nggak main-main. Statement begitu nggak keluar gitu aja dari mulutnya. Sungguh memalukan kalau senjata rakitan yang ongkosnya cuma 1% dari milik Israel justru dengan mudah menembus pertahanan mereka. Seperti Qassam ini, yang juga dikembangkan oleh Brigade Izz-ad-Din Al-Qassam, sayap militer Hamas, yang sudah digunakan dalam berbagai insiden sejak diperkenalkan pada awal 2000-an. Roket ini terkenal karena desainnya yang sederhana dan biaya produksi yang relatif rendah. Ada beberapa varian roket Qassam, masing-masing dengan spesifikasi yang sedikit berbeda, namun umumnya memiliki jangkauan yang terbatas. Seringkali tidak lebih dari beberapa kilometer. Meskipun demikian, roket ini sudah digunakan dalam berbagai serangan dan konflik, menunjukkan bahwa meskipun sederhana, roket ini bisa digunakan untuk tujuan militer.